Oke, sekarang ibu nanya nih, berpikir komputasional
komputasional. Kalau kalian pernah baca atau kalian sudah ketahui apa sih berpikir komputasional itu? Cara menyelesaikan masalah secara struktur, logis, dan sistematis. Oke, bagus. Iya. Jadi berpikir komputasional itu cara menyelesaikan masalahnya itu secara terstruktur, kemudian logis, dan yang terakhir itu sistematis. Komponen apa saja di dalam berpikir komputasional itu? Ada komposisi, ya kan? Apa sih ada komposisi itu? Kemudian selain dan komposisi apa lagi? Oke, pengenalan pola ya. Dalam pengenalan pola itu yang diperlukan itu apa? Menemukan polanya dari data, bagus. Kemudian yang ketiga apa tuh? Abstraksi. Maksudnya abstraksi sendiri itu apa? Mengambil inti pentingnya dari data yang sudah kita kumpulkan. Nah, setelah mengambil inti pentingnya atau abstraksinya, yang terakhir itu apa? Apa sih algoritma itu? Menyusun langkah solusinya. Kalian misalkan, saya pengen bikin konten mukbang, gitu kan? Bikin project mukbang, gitu kan? Sebelum mukbang itu kan dikit data dulu. Orang-orang itu senangnya lihat konten apa tentang mukbang. Misalkan yang lagi hype itu makan ramen, misalkan. Cari ramen apa yang enak, gitu kan? Misalkan. Jadi pada lapar nih kayaknya, gitu kan? Kita lanjut. Setelah itu kita belajar pengertian literasi digital, ya. Literasi digital sendiri itu apa anak-anak kita? Oke. Literasi digital itu kemampuan untuk memahami, apalagi menggunakannya, jangan sampai salah kan ya. Kemudian setelah menggunakan perlu apa? Dievaluasi lagi, ya, apakah sudah baik atau belum. Kemudian yang terakhir itu jangan sampai asal buat, ya, jangan sampai yang dibuat itu adalah konten-konten yang tidak bermutu, konten-konten yang tidak bertanggung jawab. Komponen yang perlu diperhatikan dalam literasi digital juga ada beberapa hal katanya. Yang pertama apa misalkan? Aksesnya, ya kan? Aksesnya itu bisa menggunakan apa? Ataupun internet. Kemudian yang kedua apa lagi komponennya? Analisis ini perlu agar apa? Informasinya benar dan tidak boleh hoax, ya. Kalau sekarang itu kan marak ya, berita-berita yang tidak benar. Kalau orang tua yang nggak paham itu disangkanya asli, padahal kontennya itu adalah hoax, ya. Kemudian yang ketiga, apa nih yang ketiga? Kreasi apa? Membuat konten digital. Kalian kalau misalnya lagi lihat konten, yang kontennya itu biasa aja, kayaknya bakalan di skip nggak sih? Ya kan? Makanya ketika kalian membuat konten itu diharapkan apa? Dikreasikan agar terlihat menarik. Kemudian yang penting nih, kelihatannya biasa aja padahal penting. Yang terakhir itu apa? Etika. Tadi bilang etika itu perlu, ya. Menyebarkan konten yang itu secara apa? Jangan sampai ketika menyebarkan kontennya itu tidak bertanggung jawab. Contohnya, kita cek dulu ketika kalian bikin ini kayaknya datanya benar nggak ya? Itu kan perlu ya, dicek dulu sebelum dibagikan. Kemudian, misalkan kita buat poster konten digital juga memperhatikan hak cipta. Selanjutnya, nah ini pengelolaan data. Kalau pengelolaan itu kan, berarti dikelola gitu ya. Datanya sendiri apa sih data itu kalau ditanya? Data itu adalah fakta ataupun informasi yang bisa dicatat ataupun diolah. Jadi jangan sampai ketika kita menerima data diambil langsung mentah-mentah kemudian langsung di-share. Tidak boleh tadi itu, harus dievaluasi dulu, gitu kan? Diperhatikan dulu, etikanya sudah baik belum, gitu ya. Kemudian kalau data itu adalah fakta ataupun informasi yang bisa dicatat ataupun diolah, berarti apa sih pengelolaan data itu? Jadi pengelolaan data itu berarti mengumpulkan, ya kan? Kita cari data-data
kemudian kita catat, misalkan di dalam tulisan ataupun HP kan juga bisa ya. Kemudian misalkan lagi apa lagi? Foto atau dokumen kan bisa kita simpan dulu, kemudian kita edit, misalkan kemudian kita sebarkan, baru kan di dalam konten digital, misalkan melalui aplikasi TikTok ya, ataupun kemudian YouTube dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, nah produksi. Produksi itu apa sih? Produksinya sendiri itu apa? Oh, misalkan pabrik ini mau produksi, nah berarti produksi itu apa? Membuat, betul. Ya, produksi konten digital berarti bagaimana caranya kita untuk membuat konten secara digital. Ya, langkahnya untuk kita memproduksi sesuatu itu yang pertama itu apa? Tentukan tujuannya itu kan apa? Ya, diperhatikan yang ulang-ulang produksi. Kemudian tujuannya itu bisa berupa edukasi, bisa berupa informasi, atau bisa berupa promosi. Setelah kita menentukan tujuan, langkah kedua adalah pengumpulan data atau bahannya. Pengumpulan datanya bisa berupa apa? Oke, bagus. Kemudian yang ketiga ini apa? Susun ide menjadi storyboard. Misalkan, saya pengen bikin poster Hari Guru Nasional misalkan, ya kan? Berarti kan kita tentukan tujuannya itu adalah memberitahu orang-orang bahwa hari tersebut itu ada peringatan Hari Guru Nasional misalkan. Kemudian kan kita kumpulkan datanya, oh Hari Guru Nasional itu tanggalnya tanggal berapa, waktunya kan itu dulu, ya kan? Kemudian teks atau gambar yang sesuainya itu apa saja kan perlu. Nah itu ditulis tuh di dalam storyboard. Jadi storyboard itu langkah-langkahnya ketika kalian mau memproduksi konten, ya. Kemudian yang keempat itu apa? Menggunakan aplikasi editing. Sebenarnya aplikasi editing itu banyak ya. Ada apa aja misalnya? Ada yang pernah menggunakan Canva di sini. Selain Canva ada lagi. PowerPoint bisa ya. Setelah PowerPoint ada lagi apa lagi? Ya, CapCut ya. CapCut. Kemudian yang terakhir, nama produksi yang terakhir ini apa? Apa sih review itu? Melihat ulang, ya. Oh, sebelum kita langsung kita lihat tuh, oh ini udah baik belum ya? Ini udah pantas belum ya? Jadi jangan langsung disebar aja, tapi di review ulang lagi, ya. Kemudian selanjutnya, nah, setelah kita belajar tentang tentang apa itu berpikir komputasional, apa itu literasi digital, kemudian bagaimana pengelolaan data, bagaimana produksi konten digital. Selanjutnya kita belajar diseminasi. Coba diulang, dibaca. Diseminasi. Bagus, ulang lagi. Diseminasi. Oke. Apa sih diseminasi itu? Kalau tadi produksi itu kan membuat ya. Kalau diseminasi apa? Apa? Penyebaran ya. Oh iya ada. Ya, diseminasi itu adalah penyebaran, misalkan konten ataupun dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, media untuk diseminasi itu apa aja? Bisa keras. Kalau kalian ini kan di lingkungan sekolah ya, jadi bisa pakai keras. Satu lagi, media digital bisa. Satu lagi, media sosial sekolah bisa. Kemudian apa lagi? Ya, membuat video presentasi juga kan bisa ya. Oke. Nah, sebelum kita diseminasikan, kita perlu memperhatikan apa? Etika. Kalian itu perlu yang etikanya. Yang pertama, pastikan si kontennya itu harus apa? Benar dan bermanfaat. Ya, harus benar dan memiliki nilai manfaat. Yang kedua, dari hoax dan konten negatif. Kemudian yang ketiga apa? Sertakan sumbernya bila menggunakan data orang lain. Oke, sebelum itu, ini kan kita sudah bikin kelompok ya. Kemarin itu kan kita sudah sepakat bikin kelompok untuk mengerjakan studi kasus ya. Nah, ini misalkan kelompok 1, ini misalkan kelompok 2, dan ini misalkan kelompok 3 ya. Nanti studi kasusnya itu misalkan nih, sekolah akan mengadakan kegiatan Jumat bersih ya. Nah, buatlah konten di
digital singkat untuk mengajak siswa lain berpartisipasi. Nah, kita sepakat dulu nih ya, biar sama-sama. Kan sebenarnya konten itu bisa poster, ya kan? Bisa video, ataupun infografis dan lain sebagainya. Nah, untuk studi kasus kegiatan Jumaters ini, kita sepakati pakai aplikasi apa? Oke, berarti kita pakai aplikasi Canva ya. Sudah disediakan semuanya? Pakai apa hari ini? Apa melalui? Oke ya. Sebelum itu kita ini dulu yuk, perhatikan dulu bagaimana cara membuat poster digital menggunakan aplikasi Canva melalui handphone ya. Sebenarnya bisa nggak kalau Canva dipakai lewat PC? Bisa ya. Kita lihat dulu tayangannya. Sebentar ya. Oh, ini dulu ini. Plus yang bawah. Untuk mengisinya ditulis di belakang aja ya. Nanti tulis nama kelompoknya siapa saja. Kemudian tadi storyboardnya ya, nama-namanya itu kalian tuliskan. Setelah nama-namanya dituliskan, kemudian di sini kan ada diskusi kelompok ya, dijawab. Ini buku cepat ya. Kita bisa ambil tuh kayak gambar-gambarnya gitu kan. Untuk tulisan kan bisa juga diedit gitu kan ya. Tergantung temanya apa.
Ya semuanya ya. Pada nanti langkah kerjanya dua aja ya. Jadi ada yang ini, ada yang di sini ya. Biar semuanya selesai ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan diskusi. Karena ya tulis saya nama, ya namanya terus langkah kerja, jawaban diskusi. Kan silakan mulai edit ya Pak ya. Jadi tulis nama kelompoknya ya. Kemudian setelah itu pertanyaan jadi ada yang kayak tekniknya, ada yang isinya, biar semuanya selesai ya. Baik anak-anak, semuanya sudah selesai? Sudah. Hasil dokumennya sudah disebarkan? Sudah. Masukin ke ibu sudah? Sudah. Kalau sudah semua, siapa yang mau maju pertama untuk presentasi? Saya. Oke, boleh. Silakan kelompok dua dulu. Maju. Yang lain ketiga kelompok. Ada yang maju perhatikan ya? Benar, ibu. Jelaskan. Presentasikan silakan. Salam dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo lepas suaranya. Ya. 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 Kamu lain ada yang ditanyakan? Sudah. Sudah? Sudah? Tidak ada sekarang di YouTube? Kami dari Kenya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk pembukaan. Selanjutnya silakan. Kelompok 3 berarti silakan. Semuanya perhatikan. Salam dulu. Ya, semuanya perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya apa? Oke, kalian pilih waktu untuk kegiatan ini di jam 10 gitu. Oke, ada nggak di situ keterangannya? Ada, boleh tunjukkan. Oke, terus. Ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada boleh ditutup. Boleh ditutup tangan. Silakan kelompok 1. Saya.
Coba dengarkan sebelum kalian jadi ini kontennya gimana tuh? Apa yang bisa kalian bisa? Apanya? Temanya? Atau ajakannya? Oke, terus. Kayaknya semuanya pada satu acara ini ya? Apanya tiba-tiba media sosial itu? Apanya? Hah? Oh, berarti media penyebarannya. Media penyebarannya di mana? Terus? Terus? Ini bagaimana nih? Ceritakan nih. Ada kegiatan apa? Coba ceritakan. Ini kegiatan apa nih? Oh, sebelum ini tentang apa sih? Coba. Oke, kedengaran nggak? Enggak. Coba, lepas bos. Coba, apa lagi? Ya, apa posternya? Ajakan untuk membersihkan lingkungan Oh, sekolah. ajakan untuk membersihkan lingkungan. Kapan waktunya? Ada tidak? Ada. Kapan? Pada 10 pagi. Memang kegiatannya apa? Lokasinya di mana? Oke, apa nih? Apa nih? Oke, terus. Nah, terus. Oke, kegiatannya apa nih? Bagus ya. Coba tepuk tangan untuk isi posternya jelas ya. Kemudian tampilnya ada, lokasinya di mana apa, ada kebersihannya ada. Cuma semuanya pada satu gitu ya. Ya, itu sudah dari bukan dari. Apa lagi yang ditanyakan sama kamu satu? Ada yang ditanyakan tidak? Hah? Ya. Akan berapa orang yang bergerak? Ada siapa yang sudah? Ada yang bisa tanya lagi tidak? Hah? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan ditutup. Main ikut ya. Kalian mana? Kalian sedang mengerjakan aktivitas kelompoknya, sedang mempresentasikan hasilnya di kelas. Nah, sekarang bertanya. Ya.
Bikin poster. Berarti kalian tahu ya bagaimana caranya bikin poster. Ya, pakai aplikasi apa tadi? Canva. Ada pengalaman baru? Ada. Oke ya. Nah, sekarang ibu kalian tahu deh. Kalian tahu nggak? Nih, yang pertama ini. Udah buat apa ini? Apa? Ya. Fungsi aplikasi itu kenapa? Terus kalian share video juga bisa nggak? Bisa. Kalian jadi konten kreator kemudian menyebarkannya, mendesiminasikannya lewat YouTube bisa nggak? Bisa. Jadi tidak hanya kalian sebagai yang penonton, tapi kalian menjadi yang membuat juga bisa. Kemudian ini nama aplikasinya apa nih? Tadi ya kalian coba ya. Fungsinya apa? Edit, ya membuat dan lain sebagainya. Ada yang ini? Ekan ya. Ekan sudah nggak? Video juga ya. Foto juga bisa. Kemudian ada yang ini? Instagram. Ya, kalian foto di Instagram bisa nggak? Bisa. Bisa edit foto juga kan? Bisa. Kemudian menyebarkannya bisa? Bisa. Oke. Nah sekarang ibu pengen apresiasi untuk kalian tadi yang sudah berani maju ke depan. Ya cuma ada beberapa masukan. Ya, masukannya adalah yang kalian maju ke depan itu masih kurang detail dalam menjelaskan pengelolaan datanya. Ya, jadi produknya ada. Kemudian diseminasinya jelas, di grup kelas itu, di media sosial sekolah itu jelas kalian hasilnya. Kemudian diseminasinya juga jelas. Hanya bagian akhirnya tadi apa? Bukan bagian akhir, bagian awalnya. Ya, pengelolaan datanya bagaimana kalian membuat posternya itu menjelaskannya kurang detail ya. Tapi ibu apresiasi hasil konten kalian. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang apa saja? Pengelolaan data penting untuk konten yang terstruktur. Kemudian yang kedua, produksi konten bertujuan tadi ya, bikin Jumat bersih. Secara teknis tadi kasusnya, ya kan? Tujuannya untuk apa? Datanya untuk siapa aja? Kreativitasnya bagaimana? Itu kan perlu kan? Yang terakhir apa? Kesimpulannya? Diseminasi konten harus etis dan bertanggung jawab. Ya, tadi pada satu tuh ya, bentuk mukanya ya. Oke. Oke ya, jadi untuk penutup ibu tambahi gunakanlah data dan teknologi itu dengan apa? Kemudian yang kedua, buatlah konten digitalnya itu yang memiliki nilai apa? Yang ketiga, ingat ketika kontennya sudah jadi, sudah dievaluasi, harus menyebarkannya dengan penuh tanggung jawab. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak ke ibu? Ibu harapkan kalian terus berkreasi ya. Hari ini kalian belajar aplikasi Canva. Di rumah kalian bisa belajar aplikasi yang lainnya. Ya, bagaimana cara mengedit, membuat, kemudian menyebarkannya menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Ada banyak ya. Ada tadi Canva, PowerPoint juga bisa. Ada lagi